Selamat pagi, Jess. Selamat pagi dari ujung barat Indonesia. Ya, ini ada komen dari Pak Hans. Ya, ada komen dari Pak Hans. Ciami, komennya saya senang banget ini. Ya, Jess, Pak Hans sudah berusaha mencoba untuk mengikuti saran pola makan yang sudah saya sampaikan dari sejak 5 tahun yang lalu. Ya, orang yang mengikuti pola makan seperti yang saya sampaikan, orang itu bisa dipastikan dia sehat. Metabolis tubuhnya top banget. Apa itu, Pak? Bangun tidur minum racikan makcin, tidak sarapan, jam 10 atau jam 11 makan telur, tidak makan malam. Makannya di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Itu pola makannya. Jadi kata kuncinya adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu kata kuncinya. Makan di antara jam 1 sampai jam 7. Nah, kalau sudah umur 35-40 tahun ke atas, sebisa mungkin diusahakan, dipaksakan, diwajibkan kalau bisa, tidak sudah stop ya. Sudah stop nasi, tepung, gula, gorengan, jajan, jejen, jijin, cemilan, 10, 11. Nah, itu dia. Kenapa? Karena pasti berlebih. Gula di dalam tubuhnya pasti berlebih. Nah, yang dimakan apa? Telur, ikan, daging, seafood. Itu yang dimakan. Telur, ikan, daging, seafood yang dimasak sudah mengandung gula, atau sudah mengandung karbohidrat, atau sudah mengandung glukosa, atau sudah mengandung sakrosa, atau sudah mengandung fruktosa. Jadi tidak perlu ditambahi dengan nasi, tidak perlu ditambahi dengan tepung, tidak perlu ditambahi dengan goreng-gorengan, tidak perlu ditambahi dengan minuman-minuman berenergi. Lebih baik hidup sehat. Ya, itu kata kuncinya. Pak, saya sudah mengikuti pola yang Pak Jess sampaikan, sudah stop nasi, tapi kenapa kolesterolnya tinggi? Nah, ini kan keluhannya Pak Hans seperti itu. Justru itu yang kita cari, Pak. Kolesterol itulah makanan sel. Kolesterol itulah makanan otak. Kolesterol itulah makanan 65 triliun sel yang ada di dalam tubuh kita. Justru itu yang kita cari. Jadi umur panjang itu syaratnya adalah kolesterol tinggi, gula darah rendah. Itu syaratnya umur panjang. Justru kolesterolnya jangan dimusuhin. Biarin kolesterolnya tinggi. Kolesterol saya itu 300 lebih. Saya tidak pernah pusingkan dengan kolesterol itu. Makan daging tiap hari. Ya, kalau tidak tongseng, kaki kambing, sate kambing, itu setiap hari saya mengkonsumsi itu. Tidak makan nasi. Saya kalau makan sate kambing bisa 10 tusuk sendirian, 15 tusuk bisa sendirian. Itu saya makan sate kambing. Tapi tidak pernah saya makan sate kambing pakai nasi. HbA1c itu yang paling penting kamu kontrol. HbA1c 5,6, di bawah 5 itu bagus banget HbA1c-nya. Yang lain pasti nanti akan menyesuaikan. Trigliseridmu akan turun sendiri dengan sendirinya. Ya, jadi kolesterolnya jangan dimusuhin. Kamu kalau ketemu sama tukang obat pasti kamu dikasih statin kamu. Jangan, Pak. Jangan mau di statin. Kalau kamu nanti di statin, kolesterolnya diturun-turunin, livermu jebol, Pak. Livermu kena. Jangan. Livermu kena, maka ginjalmu akan rusak.
Itu lingkaran setannya di situ. Jadi jangan main statin-statinin. Kolesterol itu sahabat tubuh, sahabat kesehatan. Pak, LDL apa HDL? Nggak usah dipusingkan itulah. Yang namanya kolesterol secara global aja. Keduanya dibutuhkan sama tubuh. HDL, LDL semuanya dibutuhkan sama tubuh. Jadi nggak usah dipusingkan. Terutama kalau kita kontrol gulanya, pangkas gulanya. Karena udah pasti kelebihan gula, Pak. Kita karena udah pasti kelebihan gula, makanya saya sarankan tidak makan nasi. Makanya saya sarankan tidak makan tepung. Makanya saya sarankan tidak makan goreng-gorengan. Kalau ikan digoreng boleh enggak, Pak? Boleh. Kan digado. Saya kalau makan ikan gembung itu kriuk-kriuk itu sampai habis semua tulangnya itu. Kepalanya dari kepala sampai ekor habis sendirian. Ikan gembung. Ikan bandeng saya paling senang juga. Ya, apalagi ikan yang dimasak Makassar itu, bumbu Makassar. Wah, itu paling doyan saya. Ya, karena ikan dimasak bumbu Makassar, makanya nggak perlu dimakan pakai nasi. Kesalahan kita adalah, ya karena kita orang timur, orang Indonesia, katanya kalau belum makan nasi, belum makan. Nah, itu yang bahaya banget. Sedangkan kita sudah kelebihan gula. Memang si nasi itu nggak banyak, kalorinya nasi itu hanya 128 kalori per gramnya. Betul. Tetapi kamu makan lemper satu itu 175 itu. Kamu makan keripik itu 350 sampai 700 itu. Gimana itu? Ayo. Kan yang satu boleh dimakan, tapi yang lain nggak boleh diabaikan. Hati-hati. Gitu. Belum lagi minuman berenergi. Kamu makan nasi satu piring, minumnya es teh manis. Waduh, ya berlipat. Berlipat, Jess. Habis makan, tidur. Waduh, ngeri banget kamu. Ngeri sekali. Ya itu dia, makanya yang paling aman. Karena pasti kamu masih suka nyemil ini, nyemil itu pastinya. Makanya, ya mau nggak mau yang satu harus disingkirkan. Yang lain jangan diabaikan. Nah itu pemilahannya seperti itu. Nah yang paling gampang, tidak sarapan pagi dan tidak makan malam. Itu yang paling gampang untuk kamu yang masih berumur di bawah 35 tahun ya, 30 tahun, 35 tahun, di bawah umur itu yang paling gampang. Kalau kamu masih punya aktivitas tinggi, ya masih aman, tidak ada masalah, makan nasi. Tapi ya lebih aman sih 2 sendok, 3 sendok, supaya tidak ada yang disimpan di bawah kulit. Karena kan di tubuh kita itu tidak ada gudang penimbun gula. Di tubuh kita tidak ada gudangnya, makanya dititipin di lemak tubuh. Makanya lemak kita paling banyak. Itu kelebihan berat badannya itu yang berbahaya, Jess. Karena penyumbatan muncul dari situ, bukan dari telur. Penyakit jantung bukan muncul dari telur, ikan, daging, dan seafood, bukan. Penyakit jantung muncul dari penyumbatan gula-gula yang kamu makan. Contoh, kamu makan buah. Tepung itu adalah fruktosa buatan. Nah, kan gimana? Coba. Ngeri sekali, Jess. Nah, terus sisanya ditaruh di mana? Kalau kamu makan buah dan makan gorengan. Buah itu kan fruktosa. Tubuhmu hanya membutuhkan 100 mg per desiliter untuk membantu liver memproduksi kolesterol. Tapi kamu makan fruktosa buatan. Tepung itu fruktosa buatan, natrium itu fruktosa buatan, bumbu-bumbu itu fruktosa buatan. Makanya daripada kamu double yang kamu makan, kamu asupkan, ya kan mendingan kita yang milah. Karena mulutmu itu kan muara, apa aja masuk. Apalagi dengan dalam tanda kutip enak, ya udah selesai. Makanya nasihat seorang raja yang sangat bijaksana yang pernah hidup di muka bumi ini, Raja Salomo, dia katakan, kalau nafsumu besar, itu taruh pisau di leher. Nafsu besar itu dalam segala hal, tapi yang utama itu adalah masalah makan. Karena kan ada dua yang manusia harus kontrol. Nafsu yang manusia harus kontrol itu. Nafsu makan dan nafsu seks. Itu yang manusia harus kontrol.
Kalau kamu tidak kontrol dua nafsu ini, kamu dibunuh sama keduanya.